guys. Udah mam, udah. Enggak sih. Iya udah. Lupa sumpah. Udah. Sumpah guys. Ini ada bukan suatu cerita sih. Terima kasih Kak Dikduk Der. JKT48 show-nya. Bukan suatu cerita, tapi suatu pernyataan. Sumpah malam ini panas banget gak sih? Sumpah kayak emosi banget malam ini. Habis hujan? Emang habis hujan? Kan tadi hujan. Sumpah kayak sepanas itu. Aku nggak bisa. Terima kasih Kak Miftahul. Oh iya baru reda. Oh sumpah. Kadang aku tadi tidur lagi. Tapi tidur cuma sejam doang. Tidur terus. Selagi ada waktu buat tidur, selagi ada waktu kita manfaatkan untuk tidur. Karena tidur sangatlah penting untuk membuat terima kasih Kak Babal, membuat mood naik. Iya kan, enak banget. Terima kasih Kak Flo Fadil konfetinya. Enakan begadang. Gak baik tahu. Terima kasih Kak Miftahul. Gak baik tahu. Mandi. Udah mandi. Berarti hari ini karena terima kasih Kak Wawan. Gak pesanya karena hari ini belum selesai, jadi belum bisa nge-rap. Kok bilang? Terima kasih Kak Idar. Doanya kita baru bisa nge-rap nanti kalau mau tidur. Gak bisa dong. Masa aku nge-live sampai jam 12. Baru bangun. Kok tahu sih sumpah. Baru bangun tapi udah mandi. Udah wangi. Udah mandi loh, udah wangi. Barusan banget. Sumpah gak bohong. Terima kasih Kak Salsa buat pestanya. Tanggal 9 ada apa ya? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 6. Oh my god. Kenapa deg-degan gitu ya? Kayak jadi lebay banget, tapi aku tuh kayak excited banget setiap ulang tahun. Tapi kalau misalnya benar ulang tahun tuh kayak ya udah sebenarnya. Kayak ya udah kayak hari biasa aja kan. Kayak ya udah nggak ada yang menarik. Tapi kayak hari-hari sebelum VC tuh kayak excited banget, kayak seluruh orang di dunia itu harus tahu kalau misalnya Jinima mau ulang tahun. Tapi karena ntar pas aku ulang tahun kita ada VC, jadi gak sabar. Karena aku kan biasanya kalau bisa ulang tahun
ulang tahun lalu atau ulang tahun berapa tahun lalu kan aku nggak ngapa-ngapain ya. Bisa kayak ya udah paling cuma merayakan doang, tapi kayak ya udah aja gitu. Aku gak kebagian, emang iya? Gak apa-apa guys, ya gak kebagian. Iya, masih ada tanggal 16, gak apa-apa. Tanggal 16 masih ultah. Masih sumpah. Tanggal 16 masih gak apa-apa. Masih ultah. Ada dress code ya, bukan dress code sih, property code. Ya itu topi ulang tahun, aku udah bilang kemarin. Karena harus catat, karena harus ingat. Topi ulang tahun. Kenapa gak mau sih? Wajib banget. Terima kasih Kak David. Selamat pestanya. Rekomendasi makanan malam enak itu adalah, terima kasih Kak Fazila fireworksnya. Apa ya? Gak tau deh, terserah. Kenapa ya memilih makanan tuh susah banget, sumpah. Kayak pas itu aku pernah, kita tuh udah mau pergi, terus kita kan nggak tahu ya mau makan apa, terus kayak aku tuh ditanya mau makan apa, terus aku nggak tahu aku mau makan apa, tuh jadinya kayak di dalam mobil itu jalan-jalan mengelilingi jalan tuh karena nggak tahu mau beli apa, nggak tahu mau makan apa. Terus sampai pada akhirnya bukan aku yang milih, karena aku tetep kayak nggak tahu jawabannya. Terus kayak pas itu aku sama papi aku kan, kayak papi aku juga udah kayak ya udah kayaknya emang nggak tahu, jadinya papi aku yang milih. Padahal aku biasanya tuh memilih loh, anaknya memilih banget sesuai dengan nama. Terima kasih Kak 12 jet pribadinya. Sesuai dengan nama, aku memilih banget anaknya. Terima kasih Kak Fadil. Kalian gak tahu ya? Kayaknya gak tahu ya? Kayaknya gak tahu ya? Iya sih ya, kayaknya aku gak pernah cerita deh. Jadilah, pokoknya sesuai dengan nama. Terima kasih Kak Ida, tanya. Enggak, kan kalian tebak aja deh, kan nama aku siapa ya? Nama aku siapa deh ya? Kok jadi Jamili sih? Bukan, maksudnya tuh arti nama, maksud aku sesuai dengan arti nama gitu loh teman-temanku, bukan Jamili. Sejak kapan namaku itu? Kamu makan merpati? Apa sih? Bukan. Nama aku gak cuma satu guys, cuma nama aku bukan Jemima doang, teman-teman. Teman-teman, nama aku bukan Jemima doang.
Nama aku kan Jemima FOD ya. Nama kan pasti ada artinya ya. Nah maksudnya artinya FOD guys. Gitu loh teman-teman. Bukan mau milih akan berpati maksudnya. Artinya itu memilih jalan yang tepat. Makanya jadi aku sebenarnya dulu tuh aku memilih banget. Terima kasih Kak Mariaji pestanya. Anyway, aku mau makan mangga guys. Tapi ini mangga dingin. Tapi ini dingin. Nanti aku sakit. Tapi karena ini mangga jadi nggak sakit lah. Karena walaupun dingin tapi dia buah, jadi nggak sakit. Emang enak mangga dingin? Enak gak sih? Kalian jangan iri ya. Ya kalian sehat kan? Emang enak banget. Ya ini tadi benar-benar dari kulkas mah. Ini enak banget. Kalau menurut kalian buah terenak itu apa? Soalnya buah itu banyak yang enak ya. Kenapa gitu ya? Semangka. Kalau aku kurang suka sih. Aku suka mangga sama anggur hijau itu setara nggak sih? Kayaknya lebih ke mangga deh. Terus kiwi. Tapi kayaknya nggak sampai kedua juga sih. Terima kasih Kak Akbar ya Jemimanya. Ya aku nggak sampai kedua juga sih, tapi aku suka kiwi juga. Aku suka apel. Oh itu tomat cherry, sumpah itu juga enak banget. Goji berry enak. Itu juga enak. Iya ini emang enak banget sumpah. Mangga enak banget. Aku sejauh ini belum pernah makan mangga nggak enak. Kayak mangga apapun tuh enak. Mangga yang kayak masih belum mateng banget juga enak. Pokoknya mangga tuh enak banget lah apapun itu.
Terima kasih Kak Elang. Aku kalau buah sukanya nggak ada sih sebenarnya. Yang aku merasa enak aja sih yang aku suka. Tapi dulu aku kalau makan mangga tuh berantakan banget sumpah. Sampai kayak tangan aku tuh lengket. Karena biasa bocil, jadi kayak makannya tuh alay. Terima kasih Kak Kamila. Enggak, sekarang udah gak bocil lagi teman-teman. Mangga muda sebenarnya tuh enak banget. Kayak rujak itu enak banget sumpah. Kalian kalau rujak paling suka apa? Aku paling suka aku paling suka pepaya sama mangga. Aku nanas tergantung sih, tergantung tempatnya. Kalau misalnya bersih aku suka. Terus durian, suka juga. Makasih Kak Dares. Ekinnya. Buah naga itu juga enak banget. Nama aku kan enggak. Iya lagi. Kau ada yang berubah ya dari namanya. Di nama kamu ada berubah ya. Top 3 es krim. 1 itu gak bisa milih lagi. Vanilla. Kayak top 1 tuh vanilla deh. Top 1 vanilla, top 2 itu cookies and cream. Top 3 itu apa ya top 3 ya? Karamel. Ada gak sih karamel? Soalnya pas itu aku pernah makan. Iya, salted caramel sumpah itu enak banget. Gak tau deh, pokoknya karamel enak. Karena pas itu pokoknya aku pernah beli karamel tuh enak banget. Tapi aku beli 2 kali. Karena kayak saking enaknya, awal sebenernya kayak aku gak pengen beli kan. Tapi aku sama teman-teman semua, karena teman-teman semua pada beli, tapi bukan yang rasa itu. Terus saya udah. Terus ada juga aku nyobain rasa kayak cheesecake gitu. Cheesecake. Iya, itu enak banget. Itu enak banget. Terima kasih Kak Dares, Jemimanya.
Es krim durian. Sumpah aku, es krim durian ya. Aku suka-suka aja sih, tapi nggak masuk my top 3. Tapi suka-suka aja sih. Karena sebenarnya bukan aku yang beli gitu, tapi pas itu aku pernah minta kan. Terus aku kayak ya udah sih, nggak terlalu yang favorite banget, cuman enak-enak aja. Mbah, mangga tuh enak banget. Kok bisa ya ada buah seenak ini? Duh. Keren. Tanggal 9 ada sesuatu nanti. Apa ya? Mangganya masih banyak. Masih. Gak tahu ini mangga apa. Aku makan aja, aku gak tahu ini apa. Karena aku baru bangun tidur, aku baru gini set. Terus dibilang mau mangga, mau. Terus ya udah makan. Tapi mandi dulu sebelum live. Gak apa-apa, gak dapet PC tanggal 9. Gak apa-apa. Terima kasih Kak Idar. Gak apa-apa. Diketawain. Aku mau ngetawain. Emang aku ngetawain ya? Sumpah ini gak asam, ini enak banget. Dari mana sih muka asam? Ini enak banget loh.
Enggak sih, ini nggak manis banget sih, tapi nggak asam juga sih. Tapi emang nggak apapun aku suka rasanya. Terima kasih Kak Bariaji. Bawa pesannya. Jadi dress code harus apa? Lupa. Ini mah sengaja lupa ya? Terima kasih Kak Rapip. Bawa pestanya. Bener tuh kan? Padahal simple sekali loh. Masih ada, masih banyak. Tapi tau gak sih, aku tuh aku tuh dulu tuh makan cepet banget, sumpah. Dulu aku makan cepet banget, tapi gak tau kenapa ya, sejak di sini aku tuh menyadari ternyata aku tuh makan gak secepat itu. Karena kayak dulu tuh kayak secepat itu pokoknya deh, secepat kilat. Tapi pas di sini kayak misalnya nih, kayak kita bisa Gen 13 makan bareng, aku tuh termasuk yang kayak akhir-akhir kelarnya gitu loh makannya. Gitu sih. Udah segitu aja sebenarnya ceritanya. Apalah. Karena kayak aku pas itu inget banget, aku dibilang kayak ih makannya cepet banget gitu, cepet banget dan belepotan. Sebab itu dari dulu guys aku selalu dimarahin karena aku kalau makan tuh selalu belepotan kemana-mana. Kalau nggak belepotan di sini ya pasti di meja tuh berantakan banget. Di meja tuh beneran kayak nasi tuh bisa kayaknya nih aku makan di meja makan, nasi tuh bisa nempel ke sofa ruang tamu. Terus aku selalu dimarahin deh pokoknya gara-gara itu. Kalau sekarang jujur aku nggak tahu sih belepotan apa enggak. Emang ini belepotan? Emang ini mana sih, mangganya nggak ada perasaan. Terima kasih Kak Belia GVG-nya. Kalau sekarang makannya harus anggun nih. Gak juga sih sebenarnya. Just be yourself. Karena pasti capek guys kalau misalnya kita harus trying to be stop.
Makasih Kak Dares, Jemimanya. Karena kalau misalnya kita kalau kita gak jadi diri sendiri, terima kasih Kak Salsa, nanti kita aja yang capek gitu guys. Itu aja sih sebenarnya. Ini pada ngebahas apa sih ini? Bagi mangga nggak mau, nggak boleh. Buat aku bahagia. Nggak boleh. Sumpah gak pelit. Jemima tuh gak pelit. Ih, Jemima gak pelit. Jemima cuma gak mau berbagi. Itu pelit gak? Tapi tau gak sih, pelit tuh kayak emang ini tahu, pelit itu emang tergantung, sumpah tergantung banget. Ada orang yang dia itu bisa pelit di makanan, ada orang yang kayak dia itu nggak pelit, ada orang yang pelit di apapun. Kalau aku pelitnya tergantung sih. Kalau lagi lapar ya pelit, kalau enggak ya enggak. Kalau lagi kenyang ya berbagi. Sebenarnya tergantung gak sih, kayak kita lagi gimana gitu. Tapi sumpah aku nggak pelit. Nih buat kalian, aku nggak apa-apa kok. Nih. Udah habis. Itu dari mana bentukan udah habis, itu masih banyak. Enggak, bukan karena aku udah kenyang. Enggak. Tapi ya tahu, sumpah aku selalu kalau bisa aku kayak berbagi tuh dikira karena aku udah kenyang. Padahal kan emang pengen berbagi. Kita harus saling berbagi, saling menyayangi satu sama lain. Tapi kayak pas itu aku kan bilang kayak emang kamu nggak mau makan, terus dia bilang pasti karena kamu udah kenyang ya gitu. Padahal enggak loh, sumpah, padahal emang pengen menanyakan itu. Tapi ini hal dulu yang aku suka banget melakukannya. Tau gak sih apa?
menurut aku ini kayak sebuah hadiah dari aku yang masih kecil kepada orang-orang yang kusayangi. Ini hadiah lucu, yaitu adalah, tau gak sih, aku suka banget kasih kulit ayam, sumpah. Aku suka banget kasih kulit ayam, dan itu aku merasa kayak aku orang terbaik. Enggak, aku suka, sumpah. Kayak aku suka banget kulit ayam. Tapi aku selalu kalau misalnya ada kulit ayam banyak gitu, aku selalu bagi-bagi. Jadi kayak misalnya setengah ini buat papi aku, setengah ini buat papi aku, terus setengah lagi buat yang lain gitu. Terus pas itu ya, terus jadinya aku kan udah kebiasaan ya. Terus pas itu aku ke sekolah sama temen aku, sama bestie aku, terus dia sampai kayak terharu gitu karena aku mau memberikannya kulit ayam, karena dia suka banget sama kulit ayam. Bestie banget, sumpah. Bestie kamu lebih astaga. Oh, makasih. Iya gak sih, kayak aku merasa memberikan kulit ayam itu kayak adalah hadiah terbaik. Kayak semua orang itu pasti bahagia, semua orang tuh pasti terharu. Aku lebih cinta kulit ayam daripada kamu, jujur. Oh iya, ini keren loh kejujurannya. Aku appreciate banget kejujurannya. Aku sering ngambil kulit ayam, tapi emang kulit ayam tuh sangat crucial, gak boleh ada yang ngambil kalau itu. Tapi kayak rasanya kalau misalnya, sebenarnya kan kayak suka banget kulit ayamnya, tapi rasanya kalau misalnya ngasih kulit ayam tuh kayak melihat orang lain happy, itu jadi happy, ikutan happy gitu. Ya gak sih, kalian juga gitu gak sih? Kayak melihat yang lain happy tuh kita ikutan happy gitu. Terima kasih Kak Salsa. Poso Nick. Tuh belum, sumpah masih banyak. Dia udah mau habis. Oh no, udah mau habis. Kalian yang ngambil mangga aku ya, kok udah mau habis sih? Perasaan dari tadi aku gak makan mangganya banyak deh.
Jawaban yang mana sih? Oh, ingat yang milih-milih itu ya? Ya nggak sih? Mangganya rasa apa? Terima kasih kepada Abis telah pestanya. Ya rasa mangga lah. Minta mangganya plus apa? Beli makan. Dan kelaparan. Mau nih. Siapa tahu ada yang mangga rasa durian. Ada. Oh iya. Terima kasih kepada Abis tanpa pestanya. Pasti otaknya gitu. Enggak, ini terlalu lucu. BTW G13 pada emang iya? Emang iya? Oh iya, mereka bilang kayak gitu. Pertama, aku udah ada list. Pertama list itu akhirnya mau dibuat kayak mau dibuat boneka gitu, boneka retak. Dia mau boneka retak. Terus Brili dia mau. Terus Mikaela Intermayra mau. Emang iya? Demi apa sih, aku aja nggak pernah nanya loh. Ini ngantri guys, ini lagi waiting list. Gak tahu tuh akhirnya katanya mau boneka retak, kamu juga gak ngerti dia yang mana. Mungkin tau gak sih boneka yang kayak dia tuh cerita pakai topeng boneka tapi kayak gak pakai boneka, ngerti? Apa sih? Kok boneka sih? Topeng muka maksudnya. Kayak topeng gitu deh. Nanti pas tanggal 9 jadi makeup jadi badut ultah. Oh iya, nanti kamu jadi badut ultah. Ya kan, jadi kayak udah banyak yang mau. Tapi aku gak tau sih kalau bisa merah kaitan gitu apa kan. Tapi kok kayak kalau bisa beneran sampai jadi make up, aku belum guys, belum sempat. Sebenarnya sempat aja sih. Tapi kan ini kan kalau misalnya kayak gini kan kayak dua belah pihak gitu ya. Jadi kayak harus saling berkomunikasi ya.
Enggak, tetangga wacana doang. Semoga ya. Jam 5 W-nya wacana, jam 5 aja nggak ada W loh. Emang aku ada W nggak sih? Nggak ada. Sumpah aku suka banget sama aku jam 5 J. Karena kalau misalnya absen di tengah-tengah, jadi gak terlalu gak ini apa sih, jadi gak terlalu depan dan gak terlalu belakang. Sumpah J gak akhir tau. Terima kasih Kak Fadil Amista buat pestanya. Pokoknya aku kalau misalnya ujian aku selalu kayak di absen 14, 15, 16. Pokoknya di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya ngumpulin ujian itu kan kadang-kadang dari huruf A, tapi kadang-kadang juga dari huruf paling terakhir kan. Nah, aku tuh tetap di tengah-tengah, jadi kayak nggak ngaruh mau dari sisi manapun. Dia bisa nyontek. Nggak tahu, kalau misalnya orang mau nyontek tuh dari manapun juga bisa nyontek kalau emang niatnya nyontek. Tapi kalau niatnya nggak nyontek, mau di depan, belakang, tengah, samping, kanan, kiri, dimanapun juga nggak nyontek. Ujian mana bisa milih sih mau duduk di mana? Bukannya gak bisa gak sih, kan sesuai absen tuh sudah diaturin. Oh ya kan aku belum kuliah ya. Aku 2 tahun lalu SMP masih bisa. Ih, jangan memudah-mudahkan. Oh iya ya, karena ini ya November ya. Pokoknya aku paling suka kalau bisa duduk tuh pojok, misalnya paling dekat sama tembok. Nggak suka di tengah-tengah, karena tengah-tengah tuh menurutku terlalu spotlight banget, nggak suka. Jadi kalau misalnya guru pun lihat tuh kayak terlalu spotlight, padahal cuma kayak misalnya ini cuma garuk-garuk doang, atau nggak cuma kayak gerak dikit tuh langsung dilihat, sumpah. Padahal kayak nggak ada yang mau nyontek gitu loh, tapi kan jadinya kayak terlalu dicurigain tuh, nggak suka banget. Aku gak marah-marah, cuma cerita doang. Tapi kalau misalnya di pojok tembok tuh suka banget, karena kayak bisa nyender. Tapi kalian ngerasa gak sih kalau bisa pelajaran itu lagi susah banget? Waktu itu kayak terasa super cepat. Tapi kalau misal lagi pelajaran ini gampang banget nih. Waktu tuh lama banget, supaya jadi kayak ngantuk, gak tau mau ngapain. Terus aku kayak kadang-kadang tuh bosen banget, kayak sebosen itu. Kayak aku masih bisa gambar-gambar di kertas sisa. Terus iya kan, tapi untungnya aku boleh tidur. Jadi kalau misalnya yang udah selesai ngerjain itu nggak apa-apa, tidur aja. Jadi aku pas itu pernah
pernah tidur karena udah selesai. Jadi aku tidur lumayan lama, terus ntar dibangunin. Tapi aku paling nggak bisa sih tidur, kayak nggak tenang gitu tidurnya walaupun boleh tidur. Jadinya aku walaupun tidur tapi kayak nggak tidur gitu loh. Tips belajar buat UAS. Tips belajar ala Jemima ya. Apa ya? Aku belajar gimana ya? Kalau aku belajarnya nggak suka denger lagu. Itu aja sih. Oh, aku ada tipsnya. Aku ada tipsnya itu adalah tidur dulu. Sumpah, tapi ini beneran ngaruh banget. Aku merasa kalau misalnya aku kayak tidur dulu sebelumnya, itu nggak tahu kenapa pelajaran yang mau dipelajarin tuh masuk. Jadi pertama harus tidur dulu, kayak misalnya tidur sejam aja. Habis itu bangun, terus bangun langsung ngafalin. Tapi ngafalin itu jangan ngafalin kayak biasa. Ini tips dari aku ya. Tips dari aku itu adalah ngafalinnya tuh harus sambil jalan-jalan dan berdiri dan sambil ngomong, sambil berisik pokoknya deh. Sumpah, tapi gak tahu ya, aku tuh kayak beneran kayak gitu. Kayak aku sambil jalan-jalan. Jadi misalnya nih di kamar tuh aku megang buku tuh sambil jalan-jalan. Jadi kayak kaki tuh nggak duduk doang ngeliatin atau nggak berdiri doang. Aku sambil jalan-jalan. Sambil kayak misalnya ini sambil jalan-jalan gitu, ngafalin kayak gitu. Terus harus ada bagi waktunya. Jadi misalnya nih buat pelajaran ini tuh ngafalinnya tuh cuma segini doang, atau enggak misalnya ada kisi-kisi. Oh, misalnya ada kisi-kisi, itu kisi-kisinya ditulis semua, terus catat sesuai dengan kisi-kisinya. Jadi misalnya kisi-kisi 1 itu misalnya bla bla bla. Nah, itu catat semua catatan yang ada hubungannya dengan bla 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 ini, semua dicatat, dijadiin satu kertas, terus ntar dihafalin. Terus kisi-kisi kedua dicatat semuanya, pokoknya yang ada hubungan sama ini itu dicatat semua. Habis itu ngafalin itu sesuai dengan buku catatan itu. Jadi nggak usah kayak bawa buku paket, buku semua, jadi kan ntar susah kan, banyak dari banyak sumber kan, ribet kan buka bukunya. Jadi kalau aku lebih suka aku catat sendiri. Aku catat dulu, habis itu ntar aku ngafalin dari catatan aku, nggak dari banyak buku. Karena susah juga kan kalau ujian kan, kayak nggak mungkin bawa banyak buku gitu kan. Jadinya aku suka catat sendiri. Itu sudah sih sebenarnya, itu tinggal dihafalin ya gitu. Tapi yang paling penting tidur dulu, sumpah. Karena kayak apalagi habis pulang sekolah itu kan capek kan. Misal pulang sekolah habis itu misalnya ini udah ujian day 1 mau ke day 2 gitu. Nah, ujian day 1-nya kan pasti udah mumet gitu kan. Jadi harus tidur dulu, terus ntar bangun belajar buat besoknya. Atau kan nyatet dulu tidur, terus baru mulai ngafalin atau apapun itu. Catat kisi-kisi terus dilipat, terus jangan negatif thinking ya. Pernah nggak yang kamu nggak catat malah keluar di ujian? Sumpah, itu sering banget ya sih. Kayak kadang-kadang tuh kayak misalnya nih pas mau nyatet kayak ini kayaknya nggak bakal keluar deh, ya udah deh nggak usah dicatat gitu, ternyata malah keluar. Sumpah, itu sering banget. Itu udah hal normal. Kalau tidur terus bangunnya pagi gimana? Belajar paginya. Aku juga merasa kalau bisa belajar di sekolah sama teman-teman itu lebih masuk juga. Kalian misalnya bisa sambil tanya jawab gitu sama teman-teman. Misalnya kayak saling tanya jawab aja, misalnya random tentang pelajaran itu. Karena ya, aku kalau bisa belajar sama teman-teman, gak tau kenapa aku lebih itu tahu, lebih masuk. Apalagi pagi-pagi kan, jadi kayak fresh gitu.
belajar sama temen malah ngobrol. Itu mah kalau ngafal cepet gimana? Aku gimana ya ngafal cepetnya? Ya itu sih sambil jalan-jalan, lupa. Itu harus banget sambil. Sebenarnya ya kadang-kadang kalau sama teman-teman tuh jadi ngobrol kan, tapi gak tau kenapa teman-teman aku tuh pada serius semua ya. Jadi kayak kesannya tuh aku doang ngajak ngobrol, yang lain tuh pada mau belajar. Jadi kan aku kayak oke, belajar juga, tapi tuh ngaruh sumpah. Tapi kayak teman-teman aku tuh beneran yang semuanya tuh tipe yang kayak belajar pol banget. Terus satu kan tipe yang kayak kamu udah belajar belum tapi nilainya 100. Nah gitu deh pokoknya teman-teman aku. Jadi kayak aku mau gak mau tuh kayak ikut belajar, tapi aku juga suka jadinya kayak enak gitu. Karena biasanya mereka tuh kayak udah catat dan mereka tuh kayak wawasannya tuh udah kayak yang misalnya tentang pelajaran itu udah luas banget. Jadi kalau misalnya pas hanya jawab, aku misalnya nggak tahu jawabannya, terus mereka kasih tahu jawabannya, terus ntar ternyata masuk pas ujian gitu. Oke guys, sekarang aku baca ini dulu ya guys. Aku baca top gifters ya teman-teman. Karena aku sudah harus berkegiatan, jadi aku baca top gifters dulu ya teman-teman. Dari yang ke-10 ada Kak Kamila, terima kasih Kak Kamila. Yang ke-9 ada Kak Fadil Albista, terima kasih Kak Fadil Albista. Yang ke-8 ada Kakak, terima kasih Kak. Yang ke-7 ada Kak Miftahul, terima kasih Kak Miftahul. Yang ke-6 ada Kak Salsa, terima kasih Kak Salsa. Yang ke-5 ada Kak Flo Fadil, terima kasih Kak Flo Fadil. Yang ke-4 ada Kak Akbariaji, terima kasih Kak Akbariaji. Yang ke-3 ada Kak Dares, terima kasih Kak Dares Evodi. Yang kedua ada Kak Dakdikdukder, terima kasih Kak Dakdikdukder. Yang ke-1 ada Kak 12, terima kasih Kak 12. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah menemani aku. Oke teman-teman, pose. Kok jelek? Bye bye. Terima kasih ya. Bentar guys. Mas. Nanti aja itu nanti aja. Sumpah. Terima kasih, kalian juga semangat ya kegiatan kalian habis ini. Oke. Udah sih, gitu aja. Emang aku bilang aku mau end ya. Gak ada guys, makasih ya guys, dadah, bye bye, makasih.